Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bagaimana kabarnya Umi kelas 1B hari ini? Sehat? Alhamdulillah luar biasa, tetap semua. Yes, Allah Akbar. Aduh, yang jawabnya anaknya ya, Uminya boleh ikut semuanya. Ya, apa kabar pagi hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Yes, belajar. Yes. Allah Akbar. Itu kalau ada SD mah. Ya, kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Ya, sebelum kita ke acara inti, saya ucapkan terima kasih kepada Umi yang bisa menyempatkan waktunya untuk bisa bergabung ya di acara Zoom hari ini. Ya, dan kepada Umi dan Abi yang masih bisa bergabung, mudah-mudahan segala urusannya dipermudah dan dilancarkan oleh Allah ya, amin ya rabbal alamin. Nah, selanjutnya sebelum kita ke acara, saya akan membacakan dulu ya susunan acara hari ini. Yang pertama mungkin pembukaan, yang kedua kita akan murojaah bersama, yang ketiga itu acara inti pemaparan tentang rapot PTS semester genap, dan yang terakhir penutupan. Nah, langsung saja ya kita murojaah bersama yaitu surat Al-Insyirah. Kita baca dulu murojaah dari ta'awuz dulu ya. Boleh dibuka suaranya ya semuanya Umi. Kita murojaah dulu surat Al-Insyirah dari ta'awuz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul azim. Ya, alhamdulillah murojaah surat Al-Insyirah sudah selesai. Mudah-mudahan dengan kita semua membaca murojaah surat Al-Insyirah segala urusan kita dipermudah ya dan dilancarkan. Amin ya rabbal alamin. Ya, selanjutnya yaitu pemaparan tentang rapot PTS semester genap yang akan dipaparkan atau dijelaskan oleh Bu Rizka. Silahkan Bu Rizka. Ya, terima kasih Bu Risna atas sambutannya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabarnya Umi Abi yang dirahmati Allah? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, terus belajar. Yes, Allah Akbar. Ya, mungkin ini yel-yel anak-anak ya yang mungkin bisa kita tiru gitu dari yel-yel ini ya, semoga menularkan semangat kita semua di pagi hari ini, walaupun kita sedang weekend ya, sedang liburan, mungkin ada yang sedang bersantai di rumahnya gitu, ataupun
Saya lihat tadi ada ya Umi Abi yang sedang di perjalanan gitu ya, seperti itu. Mudah-mudahan semuanya dalam segala aktivitas apapun Allah berikan rahmat, perlindungan dan magfirahnya ya untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Anzala sakinata li qulubil muslimin liyazdadu imana ma imanihim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam, yang pada kesempatannya, izinnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa berjumpa, bertatap muka di ruangan Zoom, walaupun hanya beberapa ya Umi Abi, tidak mengurangi rasa syukur kita ya atas nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam yang kita rasakan saat ini. Tak lupa sholawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, hingga kepada kita selaku umatnya. Semoga kita mendapatkan syafaatul uzma nanti kelak di yaumil akhir ya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang terhormat di sini Umi Abi yang luar biasa, yang sudah selama 1 tahun ini, tidak terasa ya, hampir setahun kita melakukan PJJ, pembelajaran jarak jauh ya, atau kita sebut dengan BDR, belajar dari rumah. Semoga Umi Abi tetap diberikan kesehatan, tetap diberikan kesabaran, tetap diberikan semangat untuk membimbing putra-putrinya, anda-andanya dari rumah gitu ya. Begitu juga kami selaku guru di kelas 1, khususnya di kelas 1B ini, terus semangat, terus berinovasi, terus berjuang demi berjalannya keberlangsungan belajar mengajar yang efektif, yang bisa anak-anak pahami ya, ilmunya bermanfaat seperti itu ya. Walaupun begitu banyaknya rintangan, ujian tuh bertubi-tubi, pastinya Ananda di rumah dengan kondisinya yang di rumah tidak seperti biasanya gitu ya, pada sekolah-sekolah di tahun-tahun sebelumnya yang baru pertama kali masuk menginjak ke bangku sekolah di SD, jenjang SD ini sama sekali belum pernah duduk gitu, belum pernah masuk ke kelas gitu ya, belum pernah bertatap muka dengan teman-temannya yang sebaya gitu ya. Belum merasakan bagaimana itu pembelajaran di sekolah ataupun di kelas, tapi tidak mengurangi kita gitu ya untuk semangat terus apa ya, bersabar gitu ya di tengah pandemi ini seperti itu. Karena juga kita kan harus mengikuti aturan, kita juga harus mengikuti perkembangan ya, yang selama ini katanya coronanya masih saja terus awet. Sudah hampir tahun ini ya berjalan. Kemudian juga apa di sini saya tidak panjang lebar ya, akan memaparkan terkait dengan laporan hasil belajar Ananda selama 1,5 semester mungkin ya, setengah semester di semester 2 seperti itu. Jadi mungkin Umi Abi di sini saya akan memaparkan bagaimana pelaporan bentuk kali ini itu berbeda dengan lapor yang lain-lain, yang lalu ya, yang PAT ataupun yang PTS di semester 1. Mengapa? Karena di PTS kali ini penilaian tengah semester dan genap yang kedua ini, kami sekolah hanya melaporkan selama
penilaian pembelajaran Ananda ya, dari mulai awal tahun 2021 atau awal semester genap ini, segala tugas baik itu tugas dari hariannya, begitupun juga ulangan harian, dan kemarin kita telah melaksanakan PTS-nya, kita hanya melaporkan saja gitu. Jadi diharapkan Umi Abi nanti bisa melihat hasil raportnya itu nggak bingung gitu, kok tampilannya berbeda seperti itu ya. Penampilannya itu hanya nilai saja gitu. Dan di sana kemungkinan juga ada penilaian yang kosong, ada yang kosong. Kenapa kosong? Karena itu tidak dinilai seperti itu. Karena yang kosong itu kita beri tanda bintang, artinya penilaian itu hanya misalnya ada 1 penilaian saja atau hanya 3 penilaian saja, sementara penilaian keempat ataupun penilaian selanjutnya itu tidak ada, jadi kita beri tanda bintang seperti itu. Begitu pula nanti ada juga beberapa siswa yang menerima nilainya itu mungkin nilainya di bawah KKM gitu ya. KKM itu yang telah saya jelaskan juga mungkin sebelumnya, yang telah menerima raport ya, mendengar istilah kata KKM ya. KKM itu adalah kriteria ketuntasan minimum. Jadi di sekolah ya, di sekolah itu kita harus mempunyai KKM, yang mana KKM itu adalah patokan penilaian siswa untuk ketuntasan belajarnya itu nilainya itu segitu gitu. Seperti contohnya misalkan PPKN itu 77 misalkan. 77 itu standarnya, standar minimum anak lulus dari mata pelajaran PPKN itu 77. Nah, sementara lain di penilaian di sana ada yang di bawah itu. Nah, seperti itu. Kenapa? Nah, mungkin nanti bisa ditanyakan ya, dijaprikan di direct message aja ya, langsung ditanyakan. Jadi Umi Abi, penilaian ini adalah akumulasi dari tugas-tugas Ananda yang setiap hari dikerjakan. Ya, kami olah, kami gabungkan. Nah, jika ada 1 tugas yang belum tuntas, yang tidak dikerjakan, nah maka itu menjadi pembagi juga Umi Abi. Nah, itulah sebabnya mengapa di bawah dari KKM gitu. Jadi yang tidak dikerjakan sehingga nilainya di bawah. Jadi setelah diakumulasikan dari tugas-tugas yang masuk, kita gabung, kemudian bagi. Nah, itu ternyata masih di bawah KKM itu. Mengapa? Karena mungkin saja ada yang tidak dikerjakan tugasnya seperti itu. Adapun ada yang masih 0 gitu, seperti itu. Ada beberapa juga yang dapat nilai 0 bahkan seperti itu ya. Kenapa? Ya karena tugasnya tidak dikerjakan. Jadi kita hanya melaporkan saja tugas-tugas Ananda yang dikerjakan dari awal semester 2 ini, seperti itu. Ya. Nah, oleh karena itu Umi Abi mungkin kita harapkan ya bersama dalam kesempatan ini juga ya, sebagai komunikasi antara kami sebagai guru, juga Umi Abi sebagai orang tua yang mendampingi Ananda di rumah secara langsung gitu ya, agar kita berkomitmen untuk berkomunikasi efektif, agar mengutarakan kenapa kok anak ini tidak mau mengerjakan gitu ya. Tentunya kan pasti banyak rintangannya, kesulitannya gitu ya, dari mulai anak yang mudi, yang merasa bosan mungkin ya, seperti itu, yang karena kan aktivitas selama ini hanya membuka buku, mungkin ya hanya menulis, kemudian menyaksikan video YouTube seperti itu. Nah, oleh karena itu, ayo kita sama-sama Umi Abi gitu ya, kita sebagai pendidik
ya pendidik anak-anak kita ini gitu ya. Saya sebagai guru dan Umi Abi sebagai orang tua di rumah yang mendampingi, kita berkomunikasi efektif gitu. Supaya kita menemukan solusinya bersama seperti itu. Memang sungguh luar biasa ya kalau anak sedang mudi membangkitkan semangatnya kembali. Nah, mungkin kita komitmenkan bersama juga di sini dengan perubahan jadwal yang kemarin ini sempat ramai juga ya dibicarakan, yang kita evaluasi juga kemarin dari kegiatan sekolah yang baru, yang awalnya kita sudah terbiasa dengan ritme Zoom hanya sekali sehari, tapi sekarang malah jadi bertambah 2 kali sehari gitu, yang itu benar-benar membutuhkan effort ya, membutuhkan semangat untuk anak-anak ya, yang ibu guru sejam aja anak-anak udah bosan, semua ibu guru juga pasti merasakan hal itu. Cuman bagaimana kita menjadikan perubahan jadwal ini adalah sebagai menumbuhkan semangat anak untuk membiasakan kembali ritme belajarnya yang biasanya di sekolah pukul 07.30 udah hadir di sekolah ya, hingga nanti sore siang atau bahkan sore kan pulang anak-anak, nanti ketika kita telah pandemi itu terbiasa sampai pukul 3 ya, pukul 3 kalau sudah offline, sudah tatap muka, anak-anak sudah mulai terbiasa dengan ritme seperti itu. Nah, mungkin dari sosialisasi tersebut yang kemarin yayasan sampaikan, kita ini ingin membentuk AKB, adaptasi kebiasaan baru, baik itu untuk anak-anak, baik itu untuk ibu guru gitu ya. Ibu guru juga sama, sekarang mungkin lebih gimana ya, yang tadinya ibu guru piket hanya 2 hari seminggu 2 kali, sekarang ibu guru juga bertambah jadi 3 hari seminggu, maksudnya seminggu 3 kali seperti itu, dengan ritme juga dari pukul 07.30 hingga pukul 2 ya, seperti itu. Nah ya kita semua berharap semuanya bisa kembali normal, bisa kembali sekolah tatap muka, tapi ya mungkin dengan cara bertahap dulu ya seperti ini. Dan kita juga walaupun belum tahu semester depan itu akan seperti apa, tahun ajaran baru, mungkin saja nanti akan ada ini ya, ada dua ritme atau 2 sistem pembelajaran, baik itu secara tatap muka ataupun PJJ-nya gitu. Bisa saja kita menggunakan metode itu seperti itu. Jadi kita ambil hikmahnya saja, Umi Abi. Semoga Umi Abi juga disehatkan, ditambah kuatkan gitu kesabarannya. Kami juga sama gitu. Mangga dikomunikasikan jika ada kesulitan yang dihadapi seperti itu. Kemarin juga beberapa siswa bahkan dari semester 1 jika ada kesulitan, kemudian Umi Abi, saya juga sangat memahami yang apalagi sekarang sudah mulai bekerja efektif ya, jadwal kerjanya sudah ada yang mulai normal seperti itu, walaupun mungkin tidak full. Jadi mungkin untuk mendampingi Ananda bisanya di malam hari. Itu jika ada kesulitan atau hambatan ketika kita piket ke sekolah gitu, jika ada tugas-tugas yang ketinggalan, biasanya kita panggil anak-anak yang banyak ketertinggalannya itu gitu ya. Sudah beberapa anak gitu ya, sudah beberapa kali kita panggil anak-anak tersebut, terus kita berikan waktu dan kita fasilitasi gitu ya, tentunya dengan protokol kesehatan, datang ke sekolah seperti itu. Tapi dengan syarat itu ya, hanya untuk anak-anak yang benar-benar untuk anak yang membutuhkan karena kesulitan untuk belajar di sekolah, belajar di rumahnya masing-masing seperti itu mungkin ya. Ya, jadi Umi Abi kembali lagi ya, semoga kesulitan
kita yang kesulitan bersama ya dalam mendidik anak-anak ya di rumah, di pasca PTS ini dengan ritme rutinitas Zoom yang sehari 2 kali, itu bisa menjadikan pembiasaan ritme anak-anak, membiasakan untuk bangun pagi-pagi seperti itu ya, kemudian bersama seperti, jadi tuntas ketika Zoom itu selesai seperti itu. Nah, kesimpulannya, jadi insya Allah setelah ini akan kami bagikan rapotnya, mangga dilihat rapotnya, hasil pembelajaran Ananda selama ini, barangkali ada yang masih kosong di situ, ada yang 0, itu bukan berarti nilainya 0, tapi itu belum dikerjakan. Mangga bisa dikomunikasikan, bisa dihubungi lagi, ditanyakan bagian mana yang belum dikerjakan. Jika anaknya masih mau mengerjakan seperti itu ya, alangkah baiknya dikerjakan gitu, karena bisa menambah penilaian seperti itu, tidak kosong seperti lapor yang hari ini gitu. Jadi kita bisa isi seperti itu sebelum nanti di rapot kenaikan seperti itu, dituliskan di rapot kenaikan. Nah, terakhir saya sangat berterima kasih kepada Umi Abi yang sungguh luar biasa telah memberikan waktunya di tengah-tengah kumpul keluarga santainya ya untuk menghadiri rapot, pembagian rapot hari ini. Mudah-mudahan tidak puas ya, tidak merasa mudah-mudahan kita berkomunikasi di Japri gitu ya, bisa dilanjutkan lagi gitu tentang Anandanya gitu, apabila ingin dikomunikasikan atau dikonsultasikan seperti itu. Nah, yang saya harapkan yaitu ya Umi Abi, komunikasi gitu, agar jika ada hambatan ataupun apapun itu kita bisa selesaikan bersama seperti itu. Semoga Umi Abi semuanya disehatkan, dikuatkan, disabarkan, dilancarkan rezekinya, diberkahi, dilindungi, dan kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Tentunya kita juga banyak kesalahan, banyak kehilafan, baik saya juga dan Bu Risna selama pembelajaran ini masih sangat banyak kekurangan ya Umi Abi, mulai dari sinyal ya seperti kemarin ini yang keluar masuk seperti itu ya. Insya Allah sekolah juga akan terus meningkatkan seperti itu Umi Abi. Akhirul kalam, mangga silahkan nanti dilihat langsung rapotnya seperti itu ya. Saya kembalikan kepada Bu Risna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Bu Rizka atas pemaparannya. Jadi untuk sama-sama rapot, Bu. Ya tambahan ya. Untuk rapot Umi Abi insya Allah nanti akan dibagikan oleh Bu Rizka, dikirimkan nanti pukul 14.00 ya Bu ya. Diserentakan ya pembagiannya. Nanti boleh dicek kembali mana kolom yang masih kosong atau kolom yang di bawah KKM, nanti boleh langsung diperbaiki atau japri ke guru yang bersangkutan agar bisa sesuai dengan KKM atau di atas KKM. Ya mangga Umi Abi ada yang ditanyakan seputar tentang laporan hasil nilai PTS semester genap, mangga. Ya sebentar Nak. Mangga Umi ada yang ditanyakan. Oh, sepertinya tidak ada ya Bu. Dihitung sampai 5 aja ya Bu, gimana? Berarti nunggu ini aja berarti ya Bu Rizka ya, nunggu nanti rapot berarti ya, nanti dicek berarti ya. Ya paling untuk ya. Ini tuh udah aja. Ya, Umi Abi, apakah sudah puas? Apakah ada pertanyaan ataupun ada unek-unek yang ingin disampaikan? Seperti itu Umi Abi, mangga dicurahkan saja. Bentar Nak. Bu Risna, Bu Rizka, kalau untuk kedepannya Zoom masih tetap ini ya Bu ya, sehari 2 kali atau 3 kali gitu ya Bu? Ya betul Umi, untuk Zoom karena
di sekolah itu sudah mensosialisasikan jadwalnya yang terbaru ya. Jadi memang kita sehari itu Zoom 2 kali, Umi. Itu udah maksimal 2 kali. Adapun kalau TTQ yang video call atau voice note itu tidak Zoom ya, berarti Zoom, tapi tetap pembelajarannya video call ataupun TTQ seperti apa? Voice note seperti itu ya, Umi. Ini Bu Risma. Kalau Raya kan agak sulit ya, untuk Umi. Gitu ya Bu ya. Jadi ya. kalau misalkan ada suara sedikit aja Bu, misalkan ada yang nggak di mute gitu ya, langsung konsentrasinya tuh pecah gitu. Jadi dia nggak bisa ngikutin pelajaran hari itu gitu. Nah nanti untuk mengerjakan tugasnya tetap di luar waktu Zoom. Cuman kalau yang saya perhatiin kalau pas di mute all gitu ya Bu ya, di mute all tuh dianya fokus. Cuman resikonya kalau mute all kan kita nggak ada interaksi ya Bu ya. Kadang misalkan guru nanya terus anak harus menjawab, udah coba unmute nggak bisa Bu, unmute nggak bisa Bu gitu. Iya Umi. Oh Bu ya. Maksudnya untuk mensiasatinya gitu, biar anak masih tetap bisa berinteraksi, tapi suara di sekitar tuh nggak mengganggu teman-teman yang lain gitu misalkan. Ya, baik Umi. Jadi begini, kalau untuk di sekolah sendiri sih kita sudah kemarin itu ada SOP-nya ya, ada aturannya juga gitu. Ketika Zoom itu ibu guru runutannya seperti apa. Mungkin nanti di sini akan diperbaiki ketika aturan mute untuk siswa. Nanti ibu guru juga akan menjelaskan mana bagian anak-anak untuk, yaitu mungkin nanti akan ditegaskan lagi ketika pembelajaran mana sesi untuk tanya jawab, mendengarkan ketika pemaparan materi, dan ketika interaksi seperti itu. Dan kami juga di sini tematik ya. Tematik, kalau di tematik itu ada host, ada co-host gitu ya Umi ya. Makanya saya berdua bergantian, saya 1B dan Bu Farida 1A memaparkannya bergantian selang-seling, kadang saya, besoknya Bu Farida, itu salah satunya untuk mengatur mute dan unmute seperti itu. Cuma nanti mungkin disiasatinya nanti jika guru yang melakukan Zoom-nya sendiri gitu. Karena kan kalau misalkan sendiri juga agak kerepotan ya melihat siswa yang banyak seperti itu, terus ketika guru bertanya lupa mute-nya belum dibuka. Nah, itu seringkali juga anak-anak juga kadang ada yang ngejabri, malah anaknya yang jadi istilahnya pundung gitu. jadi malah berkecil hati gitu, seperti seolah-olah mungkin anaknya tidak diizinkan untuk bersuara seperti itu. Baik Umi, terima kasih masukannya, usulannya. Insya Allah diperbaiki ya Umi. Ada lagi Kak Umi? Seperti itu. Mohon maaf juga jika ini ya kita belum terbiasa juga ya Umi dalam mengoperasikan Zoom. Ya Umi? Enggak, kalau yang semester sekarang sih kalau saya lihat sih lebih tuh interaksinya langsung sama guru gitu ya Bu ya, untuk pembiasaan kayak nanti di sekolah. Cuman ya kendalanya kadang itu yang namanya online ya, kitanya nggak bisa memprediksi, kadang sinyalnya juga suaranya kecil, sinyalnya luplep gitu. Cuman kalau untuk anak sendiri sih lebih efektif yang sekarang kayaknya Bu, dibanding yang kemarin kan harus belajar sendiri, ngisi sendiri ya Bu ya. Kalau ini kan dengar langsung dari guru. Tuh. Kalau kata saya sih, cuman ya kadang itu
ada anak yang agak sulit konsentrasi ya wayahna gitu ya Bu ya. Nah iya Umi, ya alhamdulillah ya ada respon baik dari Umi. Mungkin ada yang berpendapat lain ya Umi ya, cuman ya marilah kita rojong gitu ya, kita sama-sama mensukseskan program sekolah ya Umi. Tentunya sekolah juga ingin lebih baik seperti itu. Seperti itu ya, terima kasih Umi selama ini sudah sangat bekerja sama gitu mengkondisikan Ananda dari rumah. Iya Umi, hatur nuhun. Ya Umi, hatur nuhun. Halo Raya. Raya sehat. Ya paling itu aja ya Bu ya, berarti untuk evaluasi PJJ, mengingatkan kembali ya Bu ya, bagi Umi dan Abi yang belum mengisi form. Alhamdulillah sehat. Semakin berisi pipinya ya. Iya Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada yang mau berbicara? Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengingatkan kembali bagi Umi dan Abi yang belum mengisi link Google Form tentang evaluasi PJJ semester genap, mangga diisi, ditunggu masukan dan sarannya gitu. Ya paling untuk kegiatan di hari ini mungkin dicukupkan sekian saja ya Bu ya, kalau tidak ada yang menambahkan atau masukan tentang Ada yang mau berbicara Hanin? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Hanin? Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hanin sedang apa? Hamster yang paling lucu. Tapi aku punya 2. Iya nak. Boleh sapa teman-temannya Hanin? Halo teman-teman. Halo teman-teman. Iya. Hanin ada yang mau disampaikan nak? Enggak. Enggak. Oh iya. Wah lucu sekali Hanin. Bawa apa itu? Aduh. Hamster. Punya bonbon. Oh iya. Masih tidur. Wah hebat. Punya binatang peliharaan hamster ya. Alhamdulillah. Ya, terima kasih Hanin, terima kasih Umi. Mungkin dicukupkan saja ya Bu Risna ya. Ya, kalau tidak ada yang menambahkan atau bertanya lagi seputar rapot PS, mungkin ditutup aja ya. Iya. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Untuk pertemuan Zoom tentang penilaian hasil belajar anak semester genap sudah selesai. Mudah-mudahan nanti pukul 2 bisa langsung dicek nilai-nilainya ya. Boleh langsung, kalau ada yang kosong boleh langsung japri ke guru yang bersangkutan. Ya, ditutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim, dan ditutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, hatur nuhun Umi, anak-anak soleh sudah mengikuti Zoom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Umi. Sehat sadayana. Lancar. Dadah anak-anak. Nanti bertemu hari Senin ya anak-anak ya. Izin live ya Bu Guru ya. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.